Kemarin, Starting Eleven sudah membahas 5 klub paling merugi dalam hal transfer pemain selama 10 tahun terakhir. Kali ini kita akan membahas kebalikannya. Siapa saja klub sepak bola yang mendapat keuntungan terbesar selama sedekade terakhir? Surprisingly, nama-nama seperti Borussia Dortmund dan AS Monaco yang mana kerap menghasilkan bintang-bintang lapangan hijau berbandrol tinggi malah tak masuk di daftar klub paling sukses dalam mencari keuntungan kali ini. Dua klub tersebut memanglah mendapatkan pendapatan yang fantastis untuk penjualan pemain mereka. Namun, mereka juga menggelontorkan banyak uang untuk membeli pemain bakal calon bintang masa depan lainnya. Jadi, menurut data dari CIES Football Observatory, mereka tak masuk dalam list. Bahkan Borussia Dortmund dan AS Monaco tak masuk 10 besar klub paling sukses meraup keuntungan di bursa transfer selama 10 tahun terakhir. Lalu siapakah pemuncak daftar klub paling untung di bursa transfer sejak 2013? Check this out. Di urutan kelima ada kontestan Serie A, Atalanta. Klub penantang juara liga tersebut kini sedang bercokol di peringkat 5 Serie A. Atalanta jadi klub yang cukup baik dalam menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan tim di sektor transfer pemain. Menurut data statistik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Atalanta telah mengeluarkan dana sebesar 392 juta euro untuk membeli pemain. Sedangkan mereka berhasil mendapatkan pemasukan sebesar 554 juta euro dari menjual pemain-pemain mereka. Atalanta pun akhirnya dapat meraup keuntungan sebesar 162 juta euro. Hal itu dibuktikan dengan Atalanta yang sukses menjual beberapa pemain yang sudah matang berkat pembinaan mereka. Contohnya seperti Dejan Kulusevski yang diboyong oleh tim kaya asal kota Turin, Juventus, dengan mahar 35 juta euro. Dan Alessandro Bastoni yang dijual ke Inter pada musim 2017-2018 dengan bandrol 31,1 juta euro. Selanjutnya ada Udinese. Klub dari salah satu legenda sepak bola Italia, Antonio Di Natale itu sejatinya menjadi salah satu klub legendaris di Liga Italia. Namun prestasi mereka tak begitu menonjol. Mereka hanya menjadi klub semenjana di gelaran Serie A. Meski tak bagus dan kini masuk jajaran klub semenjana, Udinese cukup cerdik dalam bursa transfer. Nah, dalam kurun 10 tahun terakhir ini saja, Udinese jadi tim yang cukup menguntungkan dalam hal transfer pemain. Keuntungan Udinese didapat kalau berhasil menjual pemain-pemain mereka ke klub papan atas Liga Eropa, seperti Alex Meret yang dijual ke Napoli dengan harga 26 juta euro. Dan yang teranyar adalah Rodrigo De Paul. Ia mulai mencuri perhatian kala membantu Argentina mengalahkan Brazil guna menjuarai Copa America. Rodrigo De Paul dijual ke Atletico Madrid dengan harga 35 juta euro. Ini sangat menguntungkan karena Udinese hanya menebus De Paul dengan harga 10 juta euro ketika mendatangkannya. Dengan minimnya pengeluaran dalam beberapa tahun terakhir, Udinese pun meraup keuntungan sebesar 172 juta euro sejak 2013. Lalu ada kontestan Serie A lainnya, Genoa. Genoa merupakan salah satu klub tertua yang ada di Liga Italia. Klub syarat akan sejarah ini menjadi klub pertama yang berhak mengenakan lambang Scudetto di baju tanding mereka. Mungkin kalian beranggapan bahwa Genoa bukanlah nama yang populer untuk masuk dalam daftar klub paling untung di bursa transfer kali ini. Namun, begitulah adanya. Statistik berbicara bahwa Genoa berhasil menduduki peringkat ketiga dari daftar klub paling untung kali ini. Menurut statistik CIES Football Observatory, Genoa telah meraup keuntungan dalam hal transfer pemain sebesar 200 juta euro. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Genoa berhasil mendapatkan pundi-pundi uang dari menjual beberapa pemain depan yang mereka beli dengan harga murah, lalu berhasil mereka jual dengan harga yang berkali-kali lipat.
Contoh seperti Krzysztof Piątek yang dibeli Genoa dari Cracovia hanya dengan harga 4,5 juta euro. Tapi bisa dijual ke AC Milan dengan harga sekitar 35 juta euro. Lalu penjualan striker Uzbekistan Eldor Shomurodov ke AS Roma dengan mahar hampir 2 kali lipat dari harga beli, yaitu 17,5 juta euro. Di urutan kedua ada Olympique Lyon. Lyon merupakan salah satu klub tertua dan tersukses selain Paris Saint-Germain di Liga Prancis. Saat berada di masa jayanya, Olympique Lyon cukup mendominasi Ligue 1 sebelum akhirnya PSG diakuisisi oleh Taipan asal Qatar, Nasser Al-Khelaifi. Tim yang kerap melahirkan bintang-bintang lapangan hijau seperti Karim Benzema, Michael Essien, hingga sang maestro tendangan bebas, Juninho Pernambucano ini telah memiliki 7 gelar Liga Prancis. Menurut data yang ada, mereka dapat meraup keuntungan sebesar 247 juta euro dalam bursa transfer sejak 2013. Keuntungan tersebut diperoleh kala Lyon berhasil menjual beberapa pemain pentingnya dengan harga mahal. Contohnya saja Alexandre Lacazette. Lacazette merupakan produk asli Akademi Olympique Lyon. Ia tentu promosi ke skuad utama dengan tanpa biaya sepeser pun. Namun, Lyon berhasil menjualnya ke Arsenal dengan harga 53 juta euro pada tahun 2017. Contoh lain ada Ferland Mendy yang dibeli Lyon hanya dengan 5 juta euro dari Le Havre. Namun mereka berhasil menjual Mendy ke raksasa Spanyol, Real Madrid, dengan bandrol mencapai 48 juta euro. Di puncak daftar ada Lille. Iya, tenang, telinga Anda masih baik-baik saja. Anda tak sedang salah mendengar. Dalam data CIES Football Observatory, sang juara bertahan Ligue 1 berhasil meraup keuntungan sebesar 349 juta euro dari penjualan pemain mereka. Angka yang cukup bagus bagi klub sekelas Lille. Bagaimana tidak? Pasalnya pencapaian ini cukup mengesankan untuk sebuah klub sepak bola di 5 liga top Eropa. Karena kita tahu bahwa bisnis dalam sepak bola cenderung dikenal sebagai bisnis siap rugi. Tapi Lille cukup baik dalam mengelola bisnis jual beli pemain. Hal itu dibuktikan dengan penjualan pemain mereka dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya seperti Victor Osimhen yang dibeli dari RSC Charleroi dengan harga 22,4 juta euro, tapi berhasil dijual ke Napoli dengan harga 75 juta euro. Contoh lain ada Nicolas Pepe yang dibeli Lille dari SCO Angers hanya dengan harga 18 juta euro. Namun, berhasil terjual ke Arsenal pada tahun 2019 dengan harga yang cukup fantastis, yaitu 80 juta euro. Ini adalah bisnis yang menguntungkan bagi Lille.